Di musim 2022-2023, Inter Milan berhasil melaju sampai final Liga Champions. Meskipun mereka kalah lawan Manchester City di final tersebut, tapi Inter menunjukkan sesuatu kepada para football lovers, yaitu kembalinya formasi duet dua penyerang di depan, yaitu Lautaro Martinez dan Edin Dzeko, yang kadang digantikan Lukaku. Dulu di era 90-an sampai 2000-an, banyak tim yang menggunakan formasi dua striker. Sekarang formasi itu cenderung dipandang sebagai formasi yang kuno dan ketinggalan zaman. Padahal dari skema dua striker tersebut, dunia sepak bola pernah dihiasi oleh banyak aksi duet dua penyerang yang memanjakan mata penikmatnya. Berikut 8 di antaranya. Sebelum Inter punya duet Martinez dan Dzeko, mereka sudah punya duet Diego Milito dan Samuel Eto'o. Duo inilah yang mempersembahkan gelar treble winner untuk Inter Milan di musim 2009-2010. Saat itu peran Eto'o lebih sebagai second striker. Ia akan jadi ancaman untuk sisi kiri lawan. Tak kenal lelah, berlari menciptakan ruang. Diego Milito lah yang berperan sebagai target man. Jika Milito sudah mendapatkan bola di area kotak penalti lawan, hal yang mudah untuk mengkonversinya jadi gol. Selama musim 2009-2010, duo ini menciptakan 34 gol di Serie A. Total mereka menciptakan 48 gol di semua kompetisi. Di akhir musim 2009-2010, Inter yang dilatih Jose Mourinho itu mendapat gelar treble dengan menjuarai Coppa Italia, Serie A, dan Liga Champions. Mo mungkin harus berterima kasih dengan Pep Guardiola untuk itu, sebab kalau Pep tidak membuang Eto'o dari Barcelona, duet ini mungkin tidak pernah ada. Masih di Italia, masih di kota Milan. Kali ini dari AC Milan yang punya duet Andriy Shevchenko dan Filippo Inzaghi. Di era 1990-an sampai 2000-an awal, Milan merupakan tempat bagi para bintang sepak bola seluruh dunia. Di tahun 1999, Shevchenko datang sebagai penyerang yang brilian di Milan. 2 tahun kemudian, Filippo Inzaghi datang dari Juventus. Dari situlah tercipta duo penyerang yang paling mematikan di Serie A. Dengan racikan tangan dingin Carlo Ancelotti, Milan memenangkan segalanya saat itu. Coppa Italia 2002-2003, Supercoppa Italiana 2004, Serie A 2003-2004, Champions League 2002-2003, dan UEFA Super Cup 2004. Masih di era 2000-an awal, tapi pindah ke daratan Spanyol. Real Madrid punya duo Ronaldo Nazario dan Raul. Madrid memang punya banyak penyerang hebat dari masa ke masa. Jika di masa modern mungkin ada Cristiano Ronaldo dan Benzema, tapi yang paling ikonik adalah R9 dan Raul ini. Duo ini terbentuk saat Florentino Perez menetapkan kebijakan belanja sepuasnya di Madrid. Dan di masa itu pula lah istilah Los Galacticos tercipta. Salah satu Galactico yang paling dikenang ya R9. Dipadukan dengan Pangeran Bernabeu Raul Gonzalez, duo ini sangatlah ikonik bahkan sampai sekarang. Setelah kedatangan El Fenomeno, Raul memang sedikit tergantikan, tapi sebenarnya keduanya sama-sama mematikan. Hanya saja Ronaldo begitu tampil memukau di atas lapangan. Sangat disayangkan mereka berdua tidak mendapat banyak trofi selama era Galactico jilid pertama itu. Masih di ranah Spanyol, ada Lionel Messi dan Luis Suarez di Barcelona. Tanpa meremehkan jasa Neymar dan melupakan kehebatan trio MSN, tapi Suarez dan Messi lah yang memikul tugas lebih berat di lini serang Blaugrana. Duet Messi dan Suarez adalah pasangan yang sempurna. Messi sebagai kreator utama ditambah Suarez yang punya daya ledak dan finishing di atas rata-rata. Musim yang tak terlupakan untuk para penggemar Barca, mungkin musim 2014-2015. Di musim itu mereka mendapatkan gelar treble winner.
Namun secara individual, musim terbaik duo ini adalah di musim 2015-2016, di mana saat itu Messi dan Suarez total menyumbangkan 100 gol untuk Barca. Messi cetak 41 gol dan Suarez sumbang 59 gol. Dan selama mereka dipasangkan di Barca, keduanya sudah mencetak lebih dari 800 gol. Sebelum Suarez bersinar di Spanyol, ia sudah punya kemitraan yang cemerlang di tanah Inggris. Para fans Liverpool pasti tidak lupa dengan duet Luis Suarez dan Daniel Sturridge, atau bisa disebut dengan SAS, Suarez and Sturridge. Kenangan yang paling diingat dari SAS ini adalah bagaimana mereka hampir memenangkan Premier League di musim 2013-2014 untuk Liverpool. Ya, kalau saja Gerrard tidak terpeleset di laga melawan Chelsea waktu itu. Terlepas dari insiden memalukan itu, Suarez dan Sturridge bisa dibilang salah satu duo penyerang paling produktif sepanjang masa Premier League. Di musim 2013-2014 itu, Suarez mendapatkan Golden Boot setelah mencetak 31 gol, sedangkan Sturridge mencetak 21 gol di musim itu. Catatan itu terasa lebih hebat lagi kalau kita mengingat duo ini tercipta dari ketidaksengajaan. Suarez datang di bulan Januari tahun 2011 dari Ajax. Ia awalnya diproyeksikan sebagai pasangan Andy Carroll yang digadang-gadang jadi pengganti Fernando Torres. Sedangkan Sturridge datang di tahun 2013 sebagai pemain buangan. Pertama dibuang dari Akademi Manchester City ke Chelsea, kemudian dari Chelsea ke Liverpool. Sturridge langsung meledak setelah dipasangkan dengan Suarez. Sayangnya kemitraan mereka tidak berjalan lama. Suarez pindah ke Barcelona di tahun 2014. Di situ ia berkembang jadi striker terbaik dunia. Sedangkan Sturridge masih jadi andalan Liverpool. Tapi masalah cedera membuatnya tidak bermain di level yang sama lagi. Di era sekarang, Premier League masih punya duo yang mematikan. Mereka adalah Son Heung-min dan Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Sejak tiba dari Bayer Leverkusen di tahun 2015, Son sudah jadi idola Spurs. Ia langsung bisa bermitra dengan Kane untuk menciptakan gol demi gol bagi The Lily Whites. Di musim 2020-2021, duo Spurs ini memecahkan rekor gol kerjasama terbaik di Premier League dalam satu musim dengan 14 gol. Di tahun 2022, mereka memecahkan rekor gol kerjasama terbanyak di Premier League sepanjang masa dengan 37 gol, mengungguli rekor Drogba dan Lampard. Harry Kane dan Son Heung-min memang bermain seperti menggunakan telepati, seolah mereka bisa tahu jalan pikiran masing-masing di atas lapangan. Son bisa tahu kapan Kane akan turun ke belakang atau menyerbu kotak penalti lawan. Begitu juga sebaliknya. Kane dan Son juga dekat di luar lapangan, jadi tak mengherankan mereka bisa punya koneksi yang begitu kuat. Mengingat mereka bermain untuk Spurs, mungkin tidak perlu perjelas lagi kalau duo ini tak dapat trofi. Sayang sekali memang. Son dan Kane memang bukan duo striker tradisional. Son bermain lebih ke kiri sedangkan Kane bertugas di tengah. Begitu juga dengan Wayne Rooney dan Cristiano Ronaldo di Manchester United. Mereka sebenarnya beroperasi sebagai penyerang yang dinamis. Hubungan Rooney dan Ronaldo sempat retak pasca rivalitas di timnas saat Piala Dunia 2006. Meskipun saat itu media memberitakan kalau Rooney dan Ronaldo bermusuhan, tapi mereka bisa membuktikan tetap profesional. Kemitraan mereka sama sekali tidak terganggu. Keduanya menciptakan 152 gol untuk United antara tahun 2006 sampai 2009. Mereka juga menikmati kesuksesan bertabur trofi, termasuk 3 trofi Liga Inggris dan 1 piala Liga Champions. Mundur kembali ke era keemasan, duet dua striker Thierry Henry dan Dennis Bergkamp di Arsenal adalah salah satu yang terbaik sepanjang masa. Bagi para Gunners, duo ini adalah duo terbaik dalam sejarah klub. Henry dan Bergkamp adalah paduan kecepatan, ketajaman, elegan, dan keefektifan lini serang Arsenal. Henry selalu berlari menyusuri lini bertahan lawan, sedangkan Bergkamp selalu saja bisa menemukan Henry dan mengoper bola kepadanya di saat yang tepat.
itu yang selalu jadi andalan serangan Arsene Wenger di Arsenal. Selama mereka bersama di Arsenal, Henry mencetak 214 gol, sedangkan Bergkamp yang lebih bertanggung jawab pada assist mencetak 52 gol. Dua ini menghasilkan era keemasan meriam London. Mereka memenangkan 3 Piala FA dan 2 Premier League, termasuk gelar Invincible yang luar biasa di musim 2003-2004.